Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun saudara-saudaraku berada, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan seputar dengan apa yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman, dan memang dalam kesempatan ini saya ingin menjawab melalui media sosial atas beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman yang bertanya kepada saya bahwasanya saudara-saudaraku yang kebetulan dekat dengan saya ataupun saudara-saudara yang lainnya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan seputar teman kerja ataupun permainan ya. Ada yang bertanya, terutama istrinya, dibilang, waduh Mas Gondrong tuh tiap hari makanannya enak. Waduh, Mas Gondrong tuh makannya enak lah. Ya, mungkin hal ini dari mulut ke mulut akhirnya tersampai ya. Padahal ya terus terang saya ini hidup tidak sama sekali tidak mendambakan kemewahan ya, karena saya sendiri orangnya sederhana. Jadi dalam momen kali ini atau kesempatan hari ini saya hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya, keadaan saya, dan seputar pemahaman tentang apa yang dikatakan bahwa pengertian makan enak sangat istimewa. Jadi begini ya saudara-saudaraku, pengertiannya makan enak atau istimewa itu sebenarnya bukan karena menu makannya itu yang mahal-mahal atau serba yang mewah gitu ya, tidak. Jadi pengertiannya istimewa itu bagi saya ya, yang selalu sederhana. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau makan enak atau istimewa itu bagi saya itu sangat sederhana. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas, kegiatan atau pekerjaan, kadang kita tuh saking asiknya, mungkin kita sampai enggak ingat waktu ya. Kadang waktunya makan kita pun lupa. Nah, pada saat itulah kita tuh sering merasakan lapar. Kadang dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, kayak saya yang biasa kerja sebagai kuli jalanan, sering melakukan perjalanan jauh di tengah hutan. Nah, kita waktunya makan pun kadang jamnya makan saya pun masih belum makan. Jadi akhirnya ya agak ditahan. Jadi begini, pengertian makan enak atau istimewa itu kalau bagi saya, atau arti pemahaman yang sebenarnya itu ya, pada saat kita capek, lelah, kemudian perut kita merasa lapar, apapun yang kita makan, kalau kita ingat pada Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta yang memberkahi kita, memberikan keselamatan pada kita, dan memberikan rezeki pada kita, sehingga
pada saat makan itu kita tentunya tidak lupa berdoa, mengucapkan syukur sesuai dengan keyakinannya masing-masing, ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita berdoa lalu menyampaikan kepada Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa, inilah rezeki yang saya dapatkan. Nah, walaupun makanan itu sederhana, hanya ikan asin, ikan tempe ataupun tahu, dan sayur seadanya, baik itu lalapan yang hanya direbus seperti daun singkong, daun pepaya, ataupun daun ketela rambat, dan juga sambal, itu bagi saya itu sangat luar biasa. Ya, karena kita tidak lupa pada Sang Pencipta atas ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita masih diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, sehingga dapat merasakan rezeki yang kita dapatkan. Itu sangat luar biasa. Jadi pengertian makan enak itu tidak harus mahal dan tidak harus ikan yang ibaratnya yang dijual di pasar-pasar yang dimana di daerah pedesaan ataupun pelosok pada saat kerja itu susah didapat, bukan. Jadi pengertiannya makan yang enak dan istimewa itu pada saat kita lapar betul, kita merasakan makanan tersebut yang kita makan, itulah sebenarnya yang dikatakan makanan yang sangat istimewa. Jadi pengertian yang sebenarnya makanan yang enak itu pada saat kita lapar, kita makan. Ya sesekali mungkin ya boleh makan, ya untuk menambah stamina atau energi ataupun protein atau gizi, untuk suplai kesehatan ataupun energi yang kita dapat, ya bagus saja. Cuman ya itu tadi saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan saudara-saudaraku, apa sih Mas menurut sampean bahwa makanan yang enak istimewa itu? Jadi ya itu, jadi makanan yang sangatlah kita syukuri sesuai dengan hasil yang kita dapat dari bekerja, sehingga makanan itu penuh berkah, memberikan sumber tenaga, memberikan sumber energi yang baru yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan pengertian makanan istimewa itu kita pun tidak boleh berkonsumsi secara berlebihan, ya intinya itu secukupnya. Kalaupun berlebihan, apapun tidak akan menjadikan nikmat, malah kita kekenyangan. Nah, sehingga perut pun rasanya melilit, terlalu kenyang, jadi susah untuk beraktivitas. Jadi mungkin itulah pengertian dari apa yang menjadi pertanyaan saudaraku tentang makanan istimewa, ya. Dan yang terpenting adalah makanan itu dimana hasil rezeki yang kita dapatkan tuh hasil yang diridhoi oleh
Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yaitu dari hasil kerja keras kita yang sangat kita syukuri dan halal, tanpa merugikan orang lain, tanpa menyakiti orang lain. Dan pada saat kita makan, kita selalu ingat pada leluhur kita, kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga keluarga kita, di mana saudara-saudara kita masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga untuk makan aja kadang mereka susah. Bahkan ada yang sehari makan sekali, ada juga yang 2 hari baru makan, bahkan ada juga yang tidak makan sama sekali karena kondisi dan keadaan yang kadang kita sendiri pun tidak tahu. Karena ya namanya orang susah itu ya apa-apa ya memang susah, jangankan mau beli yang lain-lain, untuk makan aja susah. Oleh karena itu saya menyampaikan atas apa yang menjadi pemahaman saya kepada saudara-saudara, terutama saudara-saudara yang dalam kehidupannya diberikan kemudahan rezeki, kemurahan rezeki, ataupun rezeki yang sangat melimpah. Saya berharap sudilah kiranya saudara-saudara itu membagikan apa yang menjadi hak untuk diri saudara-saudara, dan juga menjadi hak untuk fakir miskin, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan karena tidak bisa makan. Jadi mungkin hanya itu pengertian yang sebenarnya yang dapat saya sampaikan atas apa yang menjadi pertanyaan saudara-saudaraku. Jadi melalui media inilah saya sampaikan sesuai dengan pandangan saya, ya, seperti apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya, para ulama. Jadi saya mohon sekali lagi, sudilah kiranya kita berbagi rezeki kepada saudara-saudaraku yang membutuhkan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada tutur kata ataupun ucapan saya yang keliru atau yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, ya saya mohon maaf. Di sini saya hanya menyampaikan sekaligus mengajak berpikir. Kalaupun baik ya silahkan Anda terima. Kalaupun kurang berkenan atau kurang baik menurut pandangan atau versi saudara, ya saudara tidak mempedulikan, ya tidak apa-apa. Kesimpulannya kan ya saudara sendiri yang menilai. Mungkin hanya itu. Tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan saya, kekhilafan saya, keterbatasan saya dalam menyampaikan. Akhir kata, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.